Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Nur Faiza dari Prodi Hukum Keluarga Islam semester 4 dengan nomor NIM 1826-20577. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan resume dari kelompok 1 sampai dengan 7. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu pengantar hukum perdata. Ini saya akan menjelaskan pengertian hukum perdata, bagian-bagian hukum perdata, dan sejarah hukum perdata. Pengertian hukum perdata. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hak dan kepentingan antar individu dan masyarakat. Tradisi hukum di dalam ekonomi mengenal pembagian hukum sebagai dua, yakni hukum politik dan hukum privat atau hukum perdata. Hukum perdata yaitu rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan antar orang yang satu dengan yang lain, dengan menitik beratkan kepada kepentingan perorangan. Data dikenal sebagai ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban individu dan badan hukum. Untuk pertama kalinya, istilah hukum perdata dikenal Indonesia dalam bahasa Belanda, yaitu Burgerlijk Recht. Sumber hukum perdata dikodifikasikan dikenal dengan Burgerlijk Wetboek dan dialih sebagai menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP Perdata. Selanjutnya yaitu bagian-bagian hukum perdata. Yang pertama yaitu satu buku. Buku 1 yaitu tentang orang. Buku ini mengatur hukum mengenai diri seseorang dan hukum keluarga. Kedua, buku 2 tentang kebendaan. Pada buku ini mengatur segala hal yang berhubungan dengan hukum pembedaan dan hukum waris. Yang ketiga yaitu ada buku 3 tentang perikatan, mengatur hak dan kewajiban timbal balik antara orang perorangan dan hukum maupun pihak tertentu. Yang keempat ada buku 4 tentang pembuktian, mengatur alat pembuktian dan akibat hukum yang ditimbulkan. Selanjutnya yaitu ada sejarah hukum perdata. Sejarah hukum perdata di Indonesia berhubungan dengan sejarah hukum perdata Eropa, terutama Eropa yang berlaku hukum perdata Romawi menjadi hukum orisil dan benua Eropa. Akan tetapi, karena kultur dan aturan masyarakat masing-masing wilayah berbeda, membuat orang-orang mencari kepastian dan kesatuan hukum. Selanjutnya, saya akan membahas kelompok 2 yang berjudul hukum orang. Di sini saya akan membahas tentang manusia sebagai subjek hukum, badan hukum sebagai subjek hukum, dan perbuatan badan hukum. Yang pertama yaitu ada manusia sebagai subjek hukum. Hukum yang membuat tentang peraturan perundang tentang diri manusia sebagai subjek dalam hukum. Peraturan perihal kecakapan untuk memiliki hak-hak dan kecakapan untuk bertindak sendiri untuk melaksanakan haknya itu sendiri. Teori manusia sebagai subjek hukum, setiap orang telah mempunyai subjek hukum sejak ia dilahirkan. Bahkan jika kepentingannya menghendaki sejak dalam masih kandungan pun, ia telah menjadi subjek hukum, kecuali jika meninggal saat melahirkan. Manusia sebagai subjek hukum, setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban tanpa kecuali. Selanjutnya kelompok 3 membahas judul tentang hukum perkawinan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perkawinan, syarat-syarat perkawinan, perjanjian perkawinan, akibat hukum perkawinan, dan putusnya perkawinan. Poin pertama ya ada pengertian perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dari uraian pengertian dalam pasal 1 tersebut dapat menjelaskan disebutkan sebagaimana negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila yang pertama ialah ketuhanan yang Maha Esa,
maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian seorang. Berdasar perkawinan bukan saja mempunyai unsur jasmani atau rohani, tetapi unsur batin dan rohani juga mempunyai peranan yang penting membentuk keluarga yang bahagia. Dapat hubungannya dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, memelihara dan mendidik menjadi hak dan kewajiban orang tua. Sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang berjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Dalam tahap permulaan, ikatan batin ini ditandai dengan adanya persetujuan dari calon mempelai untuk melaksanakan perkawinan. Selanjutnya, dalam rumusan perkawinan ini dinyatakan dengan tegas bahwa pembentukan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa ini berarti bahwa perkawinan harus berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Selanjutnya yaitu ada B, syarat-syarat perkawinan. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka harus memenuhi syarat-syarat dan prosedur tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor Tahun 1974. Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 12 sebagai berikut. Yang pertama, adanya persetujuan kedua calon mempelai, pasal 6 ayat 1. Yang kedua, adanya izin kedua orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun, pasal 6 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, dan ayat 6. Yang ketiga, usia calon mempelai sudah 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun, pasal 7 ayat 1. Yang keempat, antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah atau keluarga yang tidak boleh kawin, pasal 8. Yang kelima, tidak berada dalam ikatan perkawinan yang pihak lain, pasal 9. Yang keenam, ada bagi suami istri yang bercerai lalu kawin lagi satu sama lain yang bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka untuk kawin ketiga kalinya, dalam pasal 10. Yang terakhir yaitu tidak berada dalam waktu tunggu atau masa iddah bagi calon mempelai wanita yang janda. Poin yang ketiga ada perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perkawinan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian perkawinan diatur dalam pasal 139 sampai dengan pasal 154. Dalam Undang-Undang Perkawinan diatur dalam pasal 29 ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4. Akibat hukum perkawinan, perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung adalah perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat dalam Undang-Undang Perkawinan, membuat perjanjian perkawinan tersebut harus dilakukan sebelum atau pada waktu melaksanakan perkawinan, dan perjanjian perkawinan yang dibuat ini telah berlaku sejak perkawinan berlangsung. Perjanjian kawin ialah perjanjian persetujuan yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung untuk mengatur akibat-akibat perkawinan tersebut, harta kekayaan mereka. Perjanjian perkawinan tidak hanya sebatas perjanjian masalah keuangan atau harta. Ada hal-hal yang juga penting tentang kekerasan dalam rumah tangga, memperjanjikan salah satu pihak untuk tetap melanjutkan kuliah meskipun sudah menikah, dan sebagainya. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang perjanjian perkawinan disebut dalam pasal ayat 1,
Pada waktu saat sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang sah oleh pegawai pencatat perkawinan. Setelah masuk isinya, berlaku juga terhadap pihak ketiga bersangkut. Pasal 2, perjanjian tidak dapat disahkan apabila melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan. Pasal ayat 3, yaitu perjanjian tersebut dimulai sejak perkawinan berlangsung. Pasal ayat 4, selama perkawinan berlangsung, perjanjian tidak dapat diubah kecuali dari dua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak dirugikan ke pihak ketiga. Poin selanjutnya yaitu poin 4, ada akibat hukum perkawinan. Akibat hukum perkawinan terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung. Perjanjian perkawinan atau perjanjian pranikah dapat dalam KUHP Perdata atau undang-undang berdasarkan merupakan suatu perjanjian yang mengenai harta benda suami istri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asas-asas atau pola yang diterapkan oleh undang-undang. Berdasarkan ketentuan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, pada waktu itu sebelum perkawinan dilangsungkan, dua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang sah oleh pegawai pencatatan perkawinan. Setelah mana istinya berlaku juga merupakan pihak ketiga sepanjang pihak ketiga bersangkutan. Jadi, apabila perjanjian perkawinan dilakukan setelah perkawinan berlangsung, maka perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai perjanjian perkawinan serta tidak memenuhi syarat objektif sahnya. Sudah suatu perjanjian itu suatu sebagai yang halal. Suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif maka disebut batal demi hukum. Batal demi hukum artinya adalah dari semula dianggap tidak pernah ada, dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada dalam perikatan. Selanjutnya poin kelima ada putusnya perkawinan. Undang-undang perkawinan mengatur tentang putusnya perkawinan serta akibatnya di bab nomor 8 yang terdiri dari 4 pasal, yaitu pasal 38, 39, 40, dan 41. Pasal 38 mengatur tentang 3 hal yang tidak bisa menyebabkan putusnya perkawinan, yaitu disebabkan oleh adanya kematian, perceraian, dan asas keputusan pengadilan. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1/1974 menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan serta pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan dua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat rukun sebagai suami istri. Tata cara perceraian di dalam sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Alasan-alasan yang benar oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perceraian yaitu 1. Salah satu pihak berbuat zina atau berbuat pemabok, mengabat, menjudi, dan lain sebagainya yang suka disembuhkan. Yang kedua, salah satu pihak meninggal pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Yang ketiga yaitu salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung. Yang keempat ada salah satu pihak melakukan kekejaman penganiayaan berat dan membahayakan pihak yang lain. Yang kelima, salah satu pihak mendapat cacat badan dan penyakit yang dengan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Yang terakhir, antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat diharap akan kembali hidup rukun bagi dalam rumah tangga.
yaitu terdapat dalam pasal 19 PP nomor 9 per 1976. Kesimpulannya yaitu perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Perjanjian perkawinan ini haruslah dibuat dengan akta notaris. Selain itu dapat dibuat dengan perjanjian tertulis yang sah oleh pengawas pencatat perkawinan sebelum perkawinan itu berlangsung dan mulai berlaku sejak perkawinan itu berlangsung. Selanjutnya ada kelompok 4 yang berjudul Hukum Perkawinan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian keluarga, keturunan, kekuasaan orang tua, pendewasaan, dan pengampunan. 1. Pengertian keluarga. Keluarga dipahami oleh kelompok primer yang terdiri dari 2 atau lebih orang yang mempunyai jaringan internal interpersonal, hubungan darah, hubungan perkawinan, dan adopsi. Definisi tersebut menunjukkan bahwa keluarga mensyaratkan adanya hubungan perkawinan, hubungan darah, maupun adopsi sebagai pengikat. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan atau perlindungan antara 2 orang atau orang yang lain. Buku ini disertai dengan catatan-catatan singkat tentang perkembangan hukum perdata, yaitu mengenai pengertian hukum perdata, sejarah berlakunya KUHP Perdata di Indonesia, tentang orang, hukum keluarga, dan serta dengan dan beberapa peraturan yang berkaitan. Poin kedua yaitu ada keturunan. Keturunan merupakan hubungan darah antara satu individu ke individu baru. Keturunan mempunyai individu baru dan dari generasi sebelumnya yang bertujuan untuk meneruskan generasi tersebut. Faktor keturunan memberi pengaruh penting dalam membentuk kepribadian seseorang, meskipun tidak menentukan semua kepribadian orang tersebut. Faktor keturunan tersebut antara lain yaitu ada watak, primer, tingkat kecerdasan, postur tubuh, warna kulit, bentuk rambut, dan sebagainya. Sifat dan keturunan manusia. Selanjutnya, poin ketiga ada kekuasaan orang tua. Menurut KUHP, kekuasaan orang tua dibedakan atas. Yang pertama, kekuasaan orang tua terhadap diri anak, kekuasaan orang tua terhadap harta benda dan anak. Yang pertama, yaitu kekuasaan orang tua terhadap diri anak. Kekuasaan orang tua terhadap diri anak adalah kewajiban untuk memberi pendidikan dan kehidupan kepada anaknya yang belum dewasa dan sebaliknya. Anak-anak dalam umur berapapun juga wajib menghormati dan segan kepada bapak dan ibunya. Apabila orang tua kehilangan hak untuk menjangkau kekuasaan orang tua untuk menjadi wali, maka hal ini tidak membebaskan mereka dari kewajiban memberi tunjungan dengan keseimbangan sesuai pendapatan mereka untuk membiayai memelihara dan pendidikan mereka. Terdapat dalam pasal 298 KUHP Perdata. Pasal 299 KUHP Perdata mengatakan selama perkawinan bapak dan ibu berlangsung, maka anak berada di bawah kekuasaan mereka selama kekuasaan orang tua tidak dibebaskan atau dicabut atau dipecat dari kekuasaan mereka. Dari pasal ini dapat diambil kesimpulan bahwa yang pertama, kekuasaan orang tua ada pada orang tua. Yang kedua, kekuasaan orang tua selama perkawinan berlangsung. Yang ketiga, kekuasaan orang tua ada pada orang tua selama tidak dibebaskan atau dicabut atau dipecat dari mereka. Poin selanjutnya yaitu ada perwalian. Perwalian adalah pengawasan terhadap anak yang di bawah umur, baik tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Anak yang berada di bawah perwalian adalah sebagai berikut. Yang pertama, anak sah yang kedua orang tuanya telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua. Yang kedua, anak sah yang orang tuanya telah bercerai. Yang ketiga, anak yang lahir dari perkawinan. Pada umumnya, dalam setiap perkawinan hanya ada seseorang dari wali saja, kecuali apabila seorang wali ibu kawin lagi.
dalam hal mana suaminya menjadi wali. Jika salah satu dari seorang orang tuanya meninggal, maka menurut undang-undang orang tua yang lainnya dengan sendirinya menjadi wali bagi anak-anaknya. Perwalian ini dinamakan pewalian menurut undang-undang. Seorang anak yang lahir di luar pernikahan berada di bawah perwalian orang tua yang mengakuinya. Perwalian pada umumnya. Di dalam sistem perwalian, menurut KUHP Perdata ada dikenal beberapa asas, yaitu pertama yaitu asas yang tidak dapat dibagi-bagi, yang kedua persetujuan dari keluarga, terakhir adalah perwalian yang diangkat oleh hakim pasal 359 KUHP Perdata penentuan. Poin yang selanjutnya yang keempat yaitu ada pendewasaan. Pendewasaan atau perlunakan adalah suatu upaya hukum yang menggunakan untuk menganiaya keadaan pendewasaan, baik untuk keseluruhan maupun untuk hal-hal tertentu. Dalam kata lain, pendewasaan adalah suatu daya upaya hukum untuk menempatkan seorang yang belum dewasa menjadi sama dengan orang yang telah dewasa, baik untuk tindakan tertentu maupun untuk semua tindakan, sehingga ia memiliki kedudukan yang sama dengan orang dewasa. Ada dua macam kedewasaan yaitu yang pertama, kedewasaan sempurna, yaitu pendewasaan yang meniadakan keadaan pendewasaan untuk keseluruhan. Yang kedua, pendewasaan terbebas, yaitu merupakan pendewasaan yang terdiri hanya untuk hal-hal tertentu. Poin selanjutnya yaitu ada F, pengampunan. Pengampunan dapat dikatakan sebagai lawan dari pendewasaan. Adanya pengampunan, seseorang yang sudah dewasa karena keadaan-keadaan mental dan fisiknya dianggap tidak mampu sempurna, diberi kedudukan yang sama dengan orang lain yang belum dewasa. Menurut ketentuan pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada 3 alasan untuk pengampunan. Yang pertama, keborosan, kelemahan akal budi, dan kekurangan daya pikir. Selanjutnya kelompok 5 yang berjudul hak waris. Di sini saya akan membahas tentang perihal warisan pada umumnya, hak mewarisi menurut undang-undang, menerima atau menolak warisan, membagi warisan, yang terakhir harta peninggalan yang tidak terurus. Poin pertama yaitu ada perihal warisan pada umumnya. Pada berdasarkan proses peralihannya harta kekayaan seorang kepada ahli warisnya yang dinamakan pewarisan terjadi hanya karena kematian. Oleh karena itu, pewarisan baru akan terjadi jika terpenuhi 3 persyaratan, yaitu ada seseorang yang meninggal dunia, ada seseorang yang masih hidup sebagai ahli waris yang mampu memperoleh warisan pada saat mewarisi meninggal dunia. Yang ketiga, ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris. Dalam hukum waris, menurut WB berlaku suatu asas bahwa apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli waris. Hak-hak dan kewajiban itu yang beralih pada ahli waris adalah sepanjang tersebut dalam lapangan hukum perdata, kekayaan, dan hanya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Yang merupakan ciri khas hukum waris menurut WB antara lain adanya hak yang mutlak dari para ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian harta waris. Ini berarti apabila seorang ahli waris menentukan pembagian dari harta warisan di depan pengadilan, tuntutan tersebut tidak dapat ditolak oleh wali waris yang lainnya. Ketentuan ini tertera dalam pasal 1666 BW, yaitu 1. Dalam hal seseorang yang mempunyai hak dan atas
sebagian dari sekumpulan harta benda, orang tidak dapat dipaksa membiarkan harta benda itu tetap tidak dibagi-bagi di antara orang-orang yang bersama-sama berhak atasnya. Yang kedua, sebagian harta benda peninggalan itu selalu dapat dituntut meskipun ada suatu perjanjian yang bertentangan dengan itu. Yang ketiga, dapat diperjanjikan bahwa pembagian harta benda itu dipertanggung selama waktu tertentu. Yang terakhir, ada perjanjian semacam ini hanya dapat berlaku selama 5 tahun, tetapi diadakan lagi dengan tenggang 5 tahun setelah itu. Berdasarkan pengertian waris, seperti yang telah dikatakan di atas, Prof. Dr. R. Risjono Jokiro SH memperlihatkan 3 unsur, yaitu yang pertama, seorang yang meninggalkan waris pada saat wafatnya meninggal kekayaannya. Yang kedua, seorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan ditinggalnya itu. Yang ketiga, harta warisan, yaitu wujud kekayaan yang ditinggal untuk sekali beralih kepada ahli waris itu. Perihal warisan pada umumnya pembagian warisan jika ayahnya meninggal. Poin kedua yaitu ada hak mewarisi menurut undang-undang. Dalam golongan pertama dimasukkan anak-anak berdasar keturunan-keturunan dalam garis lancang ke bawah, dengan tidak membedakan laki-laki atau perempuan dan tidak membedakan urutan kelahiran. Golongan kedua dimasukkan orang tua dan saudara-saudara dari si peninggal. Pada asasnya, orang tua itu dipersamaan dengan saudara, tetapi bagi orang meninggal diadakan peraturan-peraturan yang menjamin bahwa ia pasti dapat pembagian yang tidak kurang dari 1/4 harta peninggalan. Golongan ketiga, sebagai ahli waris, jika tidak dapat sama sekali anggota keluarga dan golongan pertama dan kedua, harta peninggalan itu dipecah menjadi 2 bagian yang sama. 1 bagian untuk para anggota keluarga pihak ayah dan lainnya dengan keluarga pihak ibu. Yang terakhir yaitu golongan keempat. Ahli waris dan harta ditinggalkan apabila golongan pertama, kedua dan ketiga tidak ada, maka waris jatuh pada ahli waris yang terdekat pada setiap garis. Apabila seluruh ahli waris dan golongan pertama sampai keempat tidak ada, maka seluruh waris jatuh pada jadi untuk negara. Poin ketiga ada menerima atau menolak warisan. Dalam undang-undang menetapkan bahwa harta peninggalan seorang tidak hanya terbentuk aktivitas, tapi juga termasuk parifi. Artinya tidak hanya berbentuk benda-benda, hak kebebasan dan piutang yang merupakan ketagihan para ahli waris, tetapi termasuk juga harta peninggalan itu semua hutang yang merupakan beban atau kewajiban bagi para ahli warisnya untuk melunasi hutang-hutangnya. Hal ini sebagaimana telah ditegaskan dalam pasal 1100 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, para ahli waris yang telah menerima suatu warisan diwajibkan dalam hal pembayaran hutang hibah waris, wasiat dan beban yang lain, memikul sebagian yang seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari waris. Sehubung dengan itu, untuk menghindari beban berat para ahli waris, ada beberapa ketentuan yang akan memberikan kemungkinan kepada ahli waris untuk mengambil sikap dan menguntungkan. Adapun konsep menolak warisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu yang pertama, ahli waris yang menolak warisan tidak berhak menjadi ahli waris karena ia telah melepaskan pertanggungjawaban sebagai ahli waris dan mengatakan tidak menerima pembagian harta peninggalan. Yang kedua, tidak menerima aktiva. Yang ketiga, sebagai harta warisan dari orang yang menolak warisan akan jatuh ke tangan orang yang bersedia yang berhak di sebagian tersebut. Hal ini telah dijelaskan dalam pasal 159 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Yang terakhir ada penolakan warisan dibebaskan seorang ahli waris atau beban hutang piutang dan kewajiban pewaris. Adapun syarat-syarat penolakan pewaris yaitu yang pertama, penolakan waris harus dilakukan setelah harta warisan terbuka. Yang kedua, untuk memperoleh mestilah orang yang masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia. Yang ketiga, dilakukan dengan tegas di depan perantaraan pengadilan negeri di mana wilayah warisan itu terbuka. Yang keempat, setelah jangka waktu yang terapkan undang-undang berakhir 4 bulan, ahli waris diberikan kesempatan untuk berpikir, menentukan sikapnya menolak waris. Adapun akibat hukum terhadap penolakan waris yaitu sebagai berikut. Yang pertama, seseorang yang menolak waris dianggap tidak pernah menjadi ahli waris. Yang kedua, bagian harta warisan dari orang yang menolak warisan akan jatuh ke tangan orang yang bersedia berhak atas warisan tersebut. Yang ketiga, keturunan dari ahli waris yang menolak warisan tidak dapat mewarisi karena pergantian tempat sesuai dengan pasal 1060 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Poin selanjutnya yaitu poin keempat ada pembagian warisan. Pembagian harta warisan menurut hukum perdata pasal 832 menyebutkan orang-orang yang berhak menjadi ahli waris yaitu golongan pertama, keluarga yang berada pada garis lurus ke bawah yaitu suami atau istri yang ditinggalkan, anak-anak, keturunan serta suami atau istri yang hidup lebih lama. Yang kedua, golongan dua, keluarga yang berada dalam garis di atas tersebut seperti orang yang tua dan saudara serta keturunannya. Yang ketiga, golongan tiga, terdiri dari kakek, nenek, dan leluhur. Yang keempat adalah golongan empat, keluarga-keluarga yang berada dalam garis samping dari keluarga lain sehingga derajat keenam. Walaupun begitu, tetap ada ketentuan yang menjadi suatu pihak dinyatakan sebagai ahli waris harus dicopot sebagai ahli waris. Poin yang kelima yaitu harta peninggalan yang tidak terurus. Di dalam Undang Hukum Perdata pasal 830 KUHP Perdata, warisan hanya berlangsung karena kematian. Terjadi pewarisan harus memenuhi 3 unsur pewarisan, yaitu pewaris, ahli waris, dan harta waris. Ahli waris sebagai orang yang menggantikan pewarisan atau kedudukannya terhadap harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris untuk menerima atau menolak harta warisan tersebut. Pada mula ketika dalam proses pewarisan, ketika pewaris meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan, akan tetapi tidak ketahui ahli warisnya atau tidak ada warisnya. Pada dasar proses beralih harta kekayaan seseorang kepada ahli warisan yang dinamakan pewarisan menjadi karena kematian. Selanjutnya kelompok 6 menjelaskan tentang konsep hukum perikanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum perikanan, macam-macam perikanan, syarat-syarat sahnya perjanjian, asas-asas perjanjian, mengatur hukum perikanan, dan masa berlakunya perikanan. Poin pertama yaitu pengertian hukum perikanan. Istilah verbentesison diterjemahkan secara berbeda-beda dalam kepustakaan Indonesia. Ada yang menerjemahkan perutangan, perjanjian, atau perikatan. Penggunaan istilah perikatan lebih umum dipergunakan dalam hukum Indonesia. Definisi perikatan tidak ada dalam rumusan undang-undang, tetapi dalam ilmu pengertian hukum menyebutkan perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu berhak atas prestasi dari pihak yang lain berkewajiban memenuhi prestasi. Menurut Subekti berkata, perikatan dalam buku 3 KUHP Perdata mempunyai arti yang lebih luas dari perkataan perjanjian, sebab dalam buku 3 diatur dalam perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu perjanjian atau perjanjian.
yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum dan perihal perikatan yang timbul penguasaan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan. Dalam pengetahuan hukum perdata, perikatan diartikan sebagai hubungan hukum yang terjadi di antara dua atau lebih yang terletak di antara dalam lapangan harta kekayaan dan di mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu. Objek perikatan adalah hak yang kreditur dan kewajiban dari debitur, yaitu objek perikatan adalah prestasi. Hal itu memenuhi perikatan. Macam-macam prestasi, yaitu ada memberikan suatu, yaitu menyerahkan kekuasaan nyata atas benda dari debitur kepada kreditur, seperti membayar harta dan lainnya. Yang kedua, melakukan perbuatan, yaitu melakukan perbuatan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan, misalnya memperbaiki barang yang rusak dan lainnya. Yang ketiga, tidak melakukan suatu perbuatan, yaitu tidak melakukan perbuatan seperti yang telah diperjanjikan, misalnya tidak mendirikan bangunan yang lainnya. Subjek perikatan adalah para pihak pada suatu perikatan, yaitu kreditur yang berhak untuk debitur yang berhak atas prestasi. Poin yang kedua yaitu macam-macam perikatan. Menurut undang-undang, perikatan dapat dibedakan atas beberapa macam, yaitu perikatan bersyarat, yaitu perikatan yang lahir maupun berakhir digantungkan pada suatu peristiwa yang belum atau tidak tentu terjadi. Contohnya, A berjanji memberi buku kepada B karena ia telah lulus ujian. Yang kedua, perikatan yang digantungkan pada suatu ketetapan waktu, yaitu perikatan yang melaksanakannya ditangguhkan pada waktu tertentu pasti akan tiba. Yang ketiga, perikatan manasuka, di mana terdapat dua macam atau lebih prestasi. Yang keempat, perikatan tanggung-menanggung. Yang kelima, perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi. Yang keenam, perikatan dengan ancaman hukuman. Selanjutnya, poin yang ketiga, ada syarat-syarat hukum perjanjian. Dalam perspektif hukum, yaitu perikatan adalah suatu hubungan hukum antara subjek hukum, di mana suatu pihak berkewajiban atas suatu prestasi, sedangkan baik yang lain berhak atas prestasi tersebut. Perjanjian sebagai sumber perikatan, maka sahnya perjanjian menjadi sangat penting bagi para pihak melakukan kegiatan perdagangan. Menurut pasal 1320 KUHP Perdata, sahnya suatu perjanjian meliputi syarat subjek dan syarat objektif. Berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUHP Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, sepakat mereka untuk mengangkat dirinya. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Yang keempat, suatu sebab yang halal. Poin selanjutnya yang keempat, ada asas-asas perjanjian. Menurut Loggeman, bahwa setiap peraturan hukum hakikat dipengaruhi oleh dua unsur, yaitu ada unsur real karena sifatnya konkret, berhubung dengan lingkungan di mana manusia itu hidup, seperti tradisi-tradisi atau sifat-sifat yang dibawa manusia sejak lahir dengan perbedaan jenis. Yang kedua, unsur ideal karena sifatnya yang abstrak, bersumber dari lingkungan di mana manusia itu sendiri yang berupa akal, pikiran, dan perasaan. Selanjutnya, kelompok 7, yaitu terakhir,
menjelaskan tentang hukum perdata, wan prestasi, keadaan yang tidak berprestasi. Sini saya akan menjelaskan, yaitu ada pengertian wan prestasi, macam-macam wan prestasi, mulai terjadinya wan prestasi, dan akibat adanya wan prestasi. Poin pertama yaitu pengertian wan prestasi. Wan prestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melakukan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dan debitur. Wan prestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena sengaja maupun tidak sengaja. Terdapat beberapa pandangan menurut para ahli tentang pengertian wan prestasi. Yang pertama yaitu ada Dr. Winjoyo Dikoro SH. Wan prestasi ialah ketidakadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian. Berarti suatu hal yang dapat harus dilakukan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali Islam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah melaksanakan janji untuk prestasi dan ketidakadaan pelaksanaan janji untuk wan prestasi. Yang kedua yaitu ada Prof. R. Subekti SHB. Wan prestasi itu adalah kelalaian atau kelupaan yang dapat berupa 4 macam. Yang pertama yaitu tidak melakukan apa yang telah disanggupi atau dilakukan. Yang kedua, melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. Yang ketiga, tetapi melakukan apa yang diperjanji tetap terlambat. Yang keempat, melakukan perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan. Poin kedua yaitu macam-macam wan prestasi. Jika kreditur tidak melaksanakan prestasi-prestasi tersebut yang merupakan kewajibannya, maka perjanjian itu dapat dikatakan cacat atau dikatakanlah prestasi itu buruk. Wan prestasi merupakan suatu prestasi yang buruk, yaitu para pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai isi perjanjian. Wan prestasi dapat terjadi baik karena kelalaian atau kesengajaan. Wan prestasi seorang direktur yang lalai terhadap janji itu dapat berupa, yaitu pertama tidak melakukan prestasi sama sekali, yang kedua melaksanakan tetapi tidak tepat waktu atau terlambat, yang ketiga yaitu melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan, yang keempat kreditur pelaksanaan yang mengatur perjanjian tidak boleh dibuktikan. Selanjutnya poin ketiga yaitu mulai terjadinya wan prestasi. Praktik hukum perikatan di dalam masyarakat untuk menentukan sejak kapan seorang debitur wan prestasi terkadang tidak selalu mudah, karena kapan debitur itu harus memenuhi prestasi baik tidak selalu ditentukan dalam perjanjian. Dalam perjanjian jual beli suatu barang, misalnya tidak ditetapkan kapan penjual harus menyerahkan barang yang dijual karena pembeli dan kapan pembeli harus membayar harta barang yang dibelinya kepada penjual. Adapun bentuk-bentuk solusi menurut pasal 1238 KUHP Perdata yaitu ada surat perintah, akta jenis, tersimpul dalam perikatan itu sendiri. Dan poin keempat ada akibat adanya wan prestasi. Tidak terpenuhi perikatan yang diakibatkan oleh kelalaian debitur atau wan prestasi sebagai akibat situasi dan kondisi yang risikonya ada pada diri debitur menimbulkan beberapa akibat. Akibat wan prestasi itu adalah yang pertama, debitur harus membayar ganti rugi pasal 1270 BW. Yang kedua, beban risiko bergeser ke arah bagian debitur. Yang ketiga, yang terakhir itu jika perikatan timbul dari suatu persetujuan timbal balik, maka pihak debitur dapat membebaskan diri dari kewajiban melakukan kontrapesti media cara pasal 1302 BW atau melalui expansion one and third menangis tuntutan debitur untuk memenuhi perikatan.
Adapun akibat yang diberikan kepada pihak yang melakukan uang prestasi diancam beberapa sanksi atau hukuman, yaitu 1. Membayar kerugian yang diderita oleh direktur atau disebut ganti rugi. Yang kedua, pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian. Yang ketiga, peralihan risiko. Yang keempat, membayar biaya perkara jika sampai di perkara di dalam hakim. Sekian prestasi resume dari saya. Terima kasih. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Selamat siang dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.